materi terkait sosialisasi sistem penjaminan mutu SMK dan aplikasinya. Dan siang ini saya didampingi oleh rekan saya Pak Teddy yang nanti akan menyampaikan bagaimana penggunaan aplikasi tersebut. Saya mulai saja. Pada Pak Host, izin saya mau share screen. Silakan Bu, silakan Bu. Kenapa kan penampak? Ada loh. Baik. Nah, kita saat ini bertemu di ruang Zoom terkait dengan sosialisasi sistem dan aplikasi penjaminan mutu SMK. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan mengapa atau latar belakang dari BPPP MPP, dalam hal ini BPPP MPP BBL berperan di dalam penjaminan mutu SMK ini, mengacu kepada Permendikbud 26 tahun 2020. Dan seperti yang terakhir disajikan dalam slide Pak Kepala, BBL mendapat tugas terkait pemetaan dan pendampingan berbasis provinsi itu pada 7 provinsi yang dengan total 2.330 SMK, baik swasta maupun negeri. Nah, adapun langkah-langkah pelaksanaan penjaminan mutu SMK ini secara umum bisa kita lihat ada diagramnya di sini, ada infografisnya. Yang pertama adalah sosialisasi penjaminan mutu SMK. Nah, ini tujuannya agar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan penjaminan mutu SMK ini memahami tujuan, lalu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mekanismenya. Dan saat ini adalah kegiatan sosialisasi penjaminan mutunya. Nanti setelah ini selesai, bahkan mulai dari saat ini juga Ibu Bapak sudah bisa mengisi aplikasinya. Nah, sekolah login pada aplikasi penjaminan mutu SMK. Nah, agak berbeda dengan yang tahun lalu, terutama bagi Ibu Bapak yang barangkali sudah mengikuti sosialisasi untuk PK ataupun COE. Nah, di sini sekarang cetak fakta integritas, lalu nanti langkah berikutnya pengisian instrumen penjaminan mutu SMK. Jadi bukan isi dulu baru cetak fakta integritas. Nah, ini dengan ini tujuannya adalah baik sekolah maupun nanti pengawas pembinanya itu menyatakan bahwa akan melakukan dan akan memverifikasi data yang dimasukkan ke dalam aplikasi penjaminan mutu SMK itu sebagaimana adanya, keadaan real. Nah, jadi menyatakan integritas dulu, fakta integritasnya, lalu tim penjaminan mutu sekolah melakukan pengisian instrumen penjaminan mutu SMK. Nah, di sini Dinas Pendidikan dalam hal ini pengawas pembina turut berpartisipasi, duduk bersama, melakukan tinjauan dan verifikasi. Nah, jadi pengawas pembina itu menggunakan akun yang sama dengan akun sekolah. Karena itu duduk bersama antara sekolah dengan pengawas pembinanya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah melakukan pengisian. Setelah pengisian dilakukan, pengawas pembina melakukan tinjauan dan verifikasi. Apakah sudah sesuai dengan yang sebenarnya? Jika tidak, bagaimana? Silakan, masih bisa diedit kembali, diperbaiki atau disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jika telah sesuai, maka dilanjutkan dengan cetak lapor mutu. Nah, cetak lapor mutu. Setelah dicetak lapor mutunya, lalu pengiriman rapor mutu sekolah ke Direktorat SMK. Dalam hal ini melalui aplikasinya. Lalu ditetapkan rapor mutu oleh Direktorat SMK. Nah, inilah langkah-langkah pelaksanaan penjaminan mutu SMK, khususnya di pihak sekolah.
kita lihat bagaimana mekanisme penjaminan mutu SMK. Yang pertama saat ini yang sedang kita lakukan, Ibu Bapak, yaitu sosialisasi pedoman penjaminan mutu. Lalu setelah itu sekolah, login, dan fakta integritas ditandatangani. Seperti yang tadi, fakta integritas ditandatangani baik oleh kepala sekolah maupun pengawas pembina. Jadi nanti ada 2 lembar. Ada 2 lembar fakta integritasnya. Nah, setelah itu pengisian instrumen pada APM SMK 2.1. Jadi nama aplikasi kita adalah APM SMK 2.1. Setelah diisi, pengawas tinjauan dan verifikasi data dilakukan oleh sekolah dan khususnya oleh pengawas pembina. Dan ini dilakukan melalui APM SMK 2.1. Nah, setelah itu hitung rapor mutu. Nah, lalu seperti yang tadi disampaikan, itu dilakukan pengiriman. Jadi Ibu Bapak nanti kita akan melihat ya, ini ada batas waktunya, batas waktu pengisian. Kapan batas waktu pengisiannya? Nanti di akhir presentasi ini akan disampaikan. Nah, setelah itu, tim penjaminan mutu yang ditentukan oleh Dirjen SMK nanti di sini akan melakukan supervisi. Nah, disinilah salah satu peran daripada KLE tadi. Nah, melakukan supervisi terhadap SMK. Nah, jadi pada waktu melakukan supervisi, tim penjaminan mutu melakukan pendampingan, lalu untuk melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, pada saat ini, di sini nanti bisa terjadi ada perubahan-perubahan nilai. Dalam arti sebagai berikut. Tadi sekolah dan terakhir bersama dengan pengawas telah menetapkan, oh, skor sekolah untuk poin yang ini adalah 3. Nanti supervisor dari tim penjamin mutu akan melihat apakah sesuai. Nah, di skor tadi atau nilai tadi bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang, atau bisa jadi memang seperti itulah nilainya. Kenapa itu bisa terjadi? Sebagai contoh, misalnya tadi ditetapkan nilainya 3 atau 4, nilainya 4 misalnya, tetapi ternyata pada waktu datang itu tidak sesuai, jadi nilainya bisa berkurang. Tetapi bisa juga nilainya bertambah, tadi ditetapkan 3, karena bukti pendukung pada waktu itu sampai batas waktu pengisian dan nanti dikirim, itu belum ada. Tetapi pada saat tim penjamin mutu datang, ternyata itu sudah ada, jadi bisa jadi dilengkapi sehingga nilainya berubah. Nah, baru di sini tindak lanjutnya itu adalah hasil rapor mutu pasca verifikasi. Artinya setelah diverifikasi oleh tim penjamin mutu, maka ada rapor mutu yang baru. Inilah nanti yang akan ditandatangani bertiga antara sekolah, pengawas, beserta tim penjaminan mutu tadi. Dan inilah yang menjadi laporan ke pusat. Nah, inilah mekanisme dan langkah-langkah penjaminan mutunya secara keseluruhan. Nah, dalam aplikasi penjaminan mutu SMK 2.1 ini ada terdiri dari 5 komponen, 21 aspek, 55 instrumen yang di breakdown menjadi 151 dengan total isian 280. Komponennya sendiri ada input, proses, output, outcome, dan impact. IPOR. Ini tadi sekali lagi dari 5 komponen ini terdiri dari 21 aspek dan instrumennya menjadi 55 yang berbeda menjadi 151 dengan total isian 280 isian. Nah, kita lihat di sini untuk sistem penjaminan mutunya ini mencakup rapor mutu sekolahnya itu, lalu juga standar nasional pendidikan, link and supermatch yaitu 8 tambah I, lalu ada dimensi balance scorecard rapor pendidikan,
juga tercakup di dalamnya ketercapaian range Itjen Diksi serta level SMK. Nah, kesemuanya ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 komponen. Input, proses, output, outcome, serta impact atau dampak. Di dalam komponen input itu ada 7 komponen, yaitu siswa, SDM, kurikulum, sarpras, finansial, organisasi pengelola, serta industri mitra. Bapak bisa melihat di sini ada angka 6/2/0, itu menunjukkan bobot pertanyaan jumlah isian. Dari sini kita lihat bahwa ada 7 dan 6 yang siswa yang paling tinggi bobotnya. Untuk proses, ini terdiri dari penyesuaian KK atau kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan TEPA atau UP, pengembangan SDM sekolah, pemberdayaan kemitraan IMK, serta penerapan budaya kerja. Nah, ini ada beberapa yang sudah berkembang dari APM yang sebelumnya, terlebih dari APM yang pada aplikasi LPMP ya. Nah, untuk output sendiri, ini ada kualitas lulusan sesuai SKL dan ditambah dengan kebutuhan IBUK. Lalu ada sertifikat lulusan sesuai jenjang KKNI. Itu bagian dari output. Sementara outcome, keterserapan dan kemandirian lulusan. Yang kalau di SMK itu kan dikenal dengan BMW, bekerja, melanjut, serta berwirausaha. 2, meningkatnya kemampuan lulusan dalam mengembangkan diri. Dan yang ketiga, berkembangnya kelembagaan SMK, TEPA atau UP-nya, SDM sekolah, serta perolehan dukungan. Dan yang terakhir adalah impact. Komponen yang kelima ini terdiri dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap SMK, serta terwujudnya sekolah mandiri. Nah, jadi di sini dia ada pembagian bobotnya. Untuk input itu 25%, untuk proses 35%, untuk output 20%, outcome 15%, serta impact 5%. Nah, di situ dia pembagiannya tadi. Nah, hasil akhir APM SMK 2.1 ini nanti berupa rapor mutu sekolah, rapor pencapaian sekolah terkait 8 standar nasional pendidikan, rapor pencapaian sekolah terkait link and supermatch atau 8+I, lalu terkait kontribusi sekolah terkait kebijakan balance scorecard Ditjen Vokasi, yang merupakan data turunan dari setiap instrumen yang terkait kepada kebijakan balance scorecard Ditjen Vokasi. Lalu juga kontribusi sekolah terkait ketercapaian range Ditjen, serta penilaian sekolah terkait leveling sekolah dalam SMK. Ini dia ada 6 hasil akhir pengisian APM. Kita lihat ya, informasi yang pertama itu adalah informasi rapor mutu. Nah, grafiknya jejaring laba yang dimana tadi terdiri dari input, proses, output, outcome, serta impact-nya. Juga dalam bentuk grafik batang ditampilkan. Nah, ini untuk rapor mutunya, kita bisa lihat di sini informasinya dalam bentuk komponennya apa, contoh input. Ini adalah contoh ya Pak Bu yang kami simulasikan kemarin, jadi bukan data sekolah tertentu. Nah, komponen input sebagai contoh nilainya 65,16, predikatnya cukup baik. Lalu yang berikutnya kategorinya ini dia bintang 4. Nah, bagaimana dengan prosesnya, outputnya, outcome, impact. Lalu di sini nanti di bagian bawahnya itu akan di breakdown secara detail hasil rapor mutu dari setiap komponen.
inputnya. Sebagai contoh di sini, siswa sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Bagaimana tadi hasilnya? Nilainya berapa? Lalu predikatnya, lalu kategorinya. Sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan prestasi akademis, meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nilainya, predikatnya, serta kategorinya. Begitu untuk setiap aspek pada input. Lalu nanti diikuti dengan detail daripada rapor mutu untuk komponen proses. Didetailkan juga untuk setiap aspeknya. Untuk komponen output, outcome, serta impact. Nah, tapi sekali lagi Bu Bapak, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi, pengisiannya ini bukan untuk nanti disandingkan atau dibanding-bandingkan dengan sekolah lain. Oh, predikat kami sangat baik semua, bintang 5 semua. Nah, tujuannya bukan ke situ, tetapi sebagai rapor mutu, sebagai cerminan diri sekolah, evaluasinya, bagaimana keadaan sekolah yang sebenarnya. Dan nanti digunakan oleh sekolah itu sendiri untuk penyusunan rencana kerjanya, maupun oleh instansi-instansi lain yang terkait, yang di dalam rangka pemenuhan kompetensinya. Nah. Oke, sekarang yang kedua dari hasil akhir tadi, yaitu informasi mutu rapor mutu SMP Standar Nasional Pendidikan. Di sini juga ada jejaring labanya yang mencakup ke-8 SMP tadi, juga ditampilkan di belakang. Untuk setiap standar yang 8 tadi, bagaimana nilainya, predikatnya, kategorinya secara global untuk masing-masing standar, dan di bagian bawah di breakdown untuk setiap aspek pada setiap standar tadi. Berikutnya adalah informasi mutu, raport mutu 8+I. Nah, yang menyajikan dalam bentuk jejaring laba serta batang dari setiap instrumen yang terkait kepada link and match 8+I, link and super match. Nah, di sini standarnya itu ada menjadi 9, 8 tambah I, atau ada bentuknya 8 tambah 1. Nah, setelah itu akan di breakdown di bawahnya. Selain menampilkan rapor mutu seperti yang tadi, informasi mutu ini juga menampilkan data turunan dari setiap instrumen yang terkait pada kontribusi ketercapaian diksi. Bagaimana kontribusi sekolah tersebut terhadap ketercapaian target Renstra diksi. Sebagai contoh yang ada di hadapan Ibu Bapak, yang dapat Ibu Bapak perhatikan di layar, itu adalah contoh di sini. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan. Di sini adalah terkait keterserapan dan kemandirian lulusan. Hasil aplikasi 629, capaiannya itu 80%. Nah, terhadap target Renstra sendiri, target Renstra 2021 itu adalah 48%. Nah, jadi bagaimana kontribusinya terhadap ketercapaian target Renstra diksi. Di sini nanti ke bawah itu akan di breakdown indikator-indikator yang terkait kepada Renstra diksi. Gitu juga dengan data turunan terkait balance score Dirjen Diksi. Di sini seperti Ibu Bapak bisa melihat sebagai contoh, ada mutu dan relevansi hasil belajar. Nah, indikator level 1-nya apa? Nah, lalu nanti di sini bisa kita lihat capaian. Nah, jadi sebagai contoh di sini penyerapan atau penempatan lulusan SMK untuk yang kuliah, untuk yang bekerja, untuk yang wirausaha,
lalu yang kesesuaian bidang kerjanya, dan seterusnya. Nanti pada saat simulasi, Ibu Bapak bisa melihat langsung apa-apa saja indikator-indikator yang ada pada informasi mutu balance scorecard. Nah, yang terakhir itu hasil akhirnya adalah deskripsi tingkat kinerja SMK atau levelingnya. Kalau 91 sampai 100 sangat baik. 76 sampai 90 baik. Range 61 sampai 75. Kinerja dengan kualitas komponen utamanya cukup baik. 46 sampai 60 kualitas komponen utamanya kurang baik. 45 ke bawah kualitas komponen utama penjaminan tidak baik. Nah, ini deskripsinya. Jadi tadi Ibu Bapak masih ingat kan? Ada di situ predikat, lalu juga dia ada deskripsi atau bintangnya. Barangkali di antara Ibu Bapak yang hadir sekarang itu ada yang bertanya alamatnya di mana. Nah, target atau sasaran daripada sosialisasi SPM Sistem Penjaminan Mutu dan aplikasinya untuk tahun ini yang diselenggarakan oleh BPL itu adalah untuk sekolah-sekolah non-PK. Nah, untuk sekolah-sekolah ini aplikasinya dapat diakses pada alamat berikut ini. http://114.7.15.140 dengan user NPSN, password NPSN. Saya ulangi, bagi sekolah non-PK, ini adalah alamat atau URL daripada aplikasi penjaminan mutu SMK 2.1 yang digunakan saat ini. Nah, kalau bagi sekolah PK, ada alamatnya tersendiri. Silakan masuk dengan NPSN, passwordnya juga NPSN. Nanti setelah memahami isinya, silakan langsung mengubah passwordnya dengan password yang ditentukan oleh sekolah agar nanti tidak dapat diganggu oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada time schedule-nya. Saat ini kita melakukan sosialisasi tanggal 5 Juli. Batas akhir pengisian APM itu adalah 25 Juli 2021. Artinya, isi, lalu setelah itu bersama pengawas, lakukan tinjauan dan verifikasi. Kalau sudah selesai, lakukan pengiriman. Sampai tanggal 25 Juli, kalau misalnya seperti ini dia, oh banyak juga ini 280, hanya sanggup mengerjakan sampai 115, silakan simpan. Di setiap layar itu nanti di bagian bawah ada simpan. Nah, kalau sudah disimpan, mau dilanjut besok atau nanti malam, dia sudah akan tersimpan dan Ibu Bapak bisa langsung melanjutkan pekerjaan. Dan sampai mana yang sudah dilakukan, lalu mana yang perlu dilanjutkan. Nah, batas akhir pengisian, verifikasi, serta pengiriman itu adalah 25 Juli 2021. Tetapi alangkah baiknya jika bisa dilakukan sebelum tanggal tersebut. Direncanakan akan dilakukan verifikasi secara sampel. Sekali lagi saya pertegas, direncanakan dilakukan pada minggu kedua Agustus 2021. Nah, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, tetapi pada saat pengisian mungkin, aduh ini bagaimana, ini apa maksudnya ya? Nah, di aplikasi nanti ada panduan informasinya. Ibu Bapak akan lebih jelas lagi nanti pada saat Pak Freddy Situmorang mensimulasikan pengisiannya. Di situ banyak, bukan banyak, selalu ada informasi panduan pengisian. Meski demikian, kantor telah membuat tim koordinasi dan call center untuk setiap provinsi. Silakan untuk Sumatera Utara, silakan menghubungi Ibu Termin Sibarani
Ibu Amalia Nurul serta Pak Wagito sebagai tim koordinasi dan call center. Ibu Tiarmin Sibarani dan Bu Amalia Nurul itu adalah perwakilan dari BBL, sementara Pak Wagito adalah operator dinas pendidikan Provinsi Sumut. Nomor HP ada pada presentasi ini. Gak usah khawatir mengenai alamat tadi beserta time schedule serta call center ini, tim koordinasi dan call center ada di materi, dan nanti link untuk ke materi itu akan diberikan oleh teman-teman panitia di chat room. Nah, demikianlah Ibu Bapak penyajian singkat mengenai sistem penjaminan mutu SMK, dan jika nanti ada pertanyaan, kita akan mempunyai sesi pertanyaan, boleh disimpan dulu atau boleh diketikkan di chat room, nanti akan kita bahas. Dan untuk selanjutnya, rekan saya Pak Freddy Situmorang akan menyampaikan atau akan melakukan simulasi pengisian aplikasi, bagaimana teknis penggunaan teknis pengisian sistem. Ya, sudah tampil mungkin? Sudah Pak Freddy, sudah. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau kita memulai atau menggunakan APM ini, tadi Bu Theo sudah menyampaikan ada alamat atau link yang perlu kita gunakan khusus untuk SMK yang non PK, non pusat keunggulan, yaitu 114.15.140. Nah, kita ketikkan aja. Jadi kita pastikan perangkat kita atau komputer kita terkoneksi dengan internet, dan kita buka salah satu browser, dan alamatnya tadi sudah kita sampaikan, kita ketikkan di browser tersebut 114.7.15.140. Nah, ini saya sudah masuk sebagai contoh ya, sebagai salah satu SMK untuk simulasi saja, SMK contoh 17, ini kita gunakan itu hari untuk simulasi. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ke aplikasi, dan ada tadi pertanyaan di chat room, akunnya didapatkan dari mana, kan begitu. Nah, dan selanjutnya Bu Theo sudah menjelaskan bahwasanya akun kita itu cukup dengan NPSN, dan itu juga passwordnya, akun kita NPSN, password kita NPSN sekolah. Nah, ini kita sudah bisa masuk, dan inilah tampilan berandanya. Tampilan beranda, di sini ada kemajuan pengisian instrumen, ini masih merah, belum terjawab 100%, ada keterangannya di bawah sini. Yang merah belum terjawab, yang hijau nanti yang sudah terjawab. Kebetulan ini belum kita gunakan atau belum kita isi, hijaunya masih 0%. Nah, di sini ada ikon-ikon, ada ikon sekolah, fakta integritas, kuesioner. Nah, ini yang mau kita lalui nanti. Jadi penggunaan aplikasi ini tidak begitu sulit. Kita ikuti aja dari atas lanjut ke bawah, kita ikuti aja nanti. Dan tidak sulit untuk mengisinya ini. Nah, inilah tampilan beranda, masih kosong. Nilai rapot mutu sekolah masih kosong, nilai komponen mutu sekolah juga masih kosong. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bisa login atau masuk ke aplikasi, kita ke sekolah nih. Kita klik sekolah. Nah, di sini ada data sekolah, Nah, di sini ada SMK contoh 17, ini nama sekolah kita, dan ini ada data sekolah, ini bisa kita edit atau perbaharui dengan cara mengklik tanda pena yang ada di sini. Nah, di sini memang sudah dibuat link ambil data Dapodik, namun sampai saat ini data Dapodik itu belum link dengan aplikasi penjaminan mutu SMK
saat ini, belum. Jadi harus kita input secara manual. Kita coba, kita simulasikan, kita klik gambarnya, kita tunggu. Nah, ini dia, edit data sekolah. Nah, kita isikan sesuai dengan sekolah kita, data sekolah kita. Kita isikan. Nah, di sini kita simulasikan nama kepala sekolah masih kosong, kita simulasikan, kita isi, dan ada nik kepala sekolah, kita isikan sesuai data di sekolah kita, dan nama pengawas pembina kita isikan, NIP-nya juga kita isikan. Setelah itu baru kita perbaharui. Kita klik perbaharui. Nah, langsung kembali ke sini ke tampilan ini, dan sini sudah diperbaharui sekolah. Pengawas pembina juga sudah ada. Oke, kita tunggu ada gangguan penjaringan. Kita coba refresh. Nah, setelah data sekolah ya, sambil menunggu aplikasi ini. Setelah data-data sekolah itu kita selesaikan, baru kita nanti harus mencetak fakta integritas. Ya, ini sudah loading kembali, ya, sudah muncul. Baru kita perbaharui data PTK kita dengan cara mengklik tanda pena yang ada di sini. Kita masukkan berapa guru umum laki-laki, guru umum perempuan, berapa guru kejuruan laki-laki, guru kejuruan perempuan, termasuk tenaga kependidikannya. Kita simulasikan di sini. Kita isi. Nanti disesuaikan dengan data kita di sekolah. Ini hanya simulasi saja. Kita simpan. Nah, ini dia. Tenaga PTK kita, ya, pendidikan tenaga pendidikan, data-datanya sudah kita input. Selanjutnya, kompetensi keahlian yang ada di sekolah kita. Kita tambah, kita pilih bidang keahliannya, kita kasih contoh ini teknologi rekayasa, dan kita pilih teknik otomotif contoh, dan kita pilih ini program keahlian tadi teknik otomotif, dan kompetensi keahliannya itu kita contohkan teknik kendaraan ringan. Kita simpan. Nah, ini dia sudah masuk, dan jumlah nol. Kita tambah coba kompetensi keahliannya di teknologi rekayasa. Ada program keahliannya teknik otomotif, dan teknik kompetensi keahliannya teknik dan bisnis sepeda motor. Kita simpan. Kita nanti. Nah, selanjutnya kita rombelnya. Ya. Rombel ini teknik kendaraan ringan otomotif, kurikulumnya kurikulum 2013. Tingkat pendidikannya ada tingkat 10, 11, 12, ada juga yang 13 yang 4 tahun. Kita contohkan tingkat 10, nama rombelnya kita buatkan TKRO 1, ya, disesuaikan nanti berapa rombel dia, tergantung penamaan di sekolah kita. Jumlah peserta didik, kita contohkan, atau kita simulasikan 30, jumlah peserta didik perempuan ini kosong. Kita simpan. Nah, ini sudah masuk rombelnya. Nah, dan otomatis di atas
sudah muncul satu rombel. Nah, untuk teknik, kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor ini masih nol. Kenapa ini nol? Karena belum kita input rombelnya. Kita simulasikan teknik dan bisnis sepeda motor, kurikulumnya 2013, tingkat pendidikannya kita simulasikan, tingkat 10, rombelnya, nama rombel, teknik bisnis sepeda motor 1. Ya. Peserta didik laki-lakinya 25, kita katakan ini 5, simpan. Nah, sudah masuk rombelnya dan di atas juga sudah masuk. Nah, begitu selanjutnya, berapa kompetensi keahlian di sekolah kita sesuaikan, kita input semuanya. Nah, setelah itu ini sudah selesai di bagian sekolah ini, sudah selesai. Ya. Atau kalau ada nanti perbaikan, silakan Bapak Ibu memperbaharui dengan cara, kalau di sini tadi mengklik tanda penanya, di sini tambah data, atau menghapus juga boleh. Nih, dihapus. Juga bisa dihapus. Nih, ada fasilitas untuk menghapusnya. Siapa tahu kita isi salah, gitu. Jadi bisa kita perbaharui. Nah, selanjutnya kita masuk ke fakta integritas. Dan di sini sudah jelas, langsung dibuatkan nama kepala sekolah di sini, di mana fakta integritas ini intinya menyatakan bahwa data yang kita isikan ini adalah data yang sebenarnya. Nah, ini fakta integritas. Jadi caranya kita klik fakta integritas, kita klik saya setuju, baru kita cetak fakta integritas. Ini ada ikon di sini untuk mencetak fakta integritas. Pertanyaannya, apabila fakta integritas belum kita cetak, apakah bisa mengisi kuesioner? Kita cobakan. Ini kuesioner, ini di bawah fakta integritas ini kuesioner yang dijelaskan Ibu Theo tadi, ada komponen input, komponen proses, komponen output, outcome, dan impact. Nah, ini belum dikasih akses untuk mengisinya. Nah, ini tidak dikasih akses untuk mengisinya. Karena fakta integritas belum kita selesaikan. Nah, jadi kita ikuti aja fakta integritas, kita centang, saya setuju dengan fakta integritas sekolah di atas, nih kita centang, baru kita cetak fakta integritas. Dan ada notifikasi, apakah Anda yakin? Ya, kita pilih ya, dan itu otomatis terdownload sendiri. Dan di situ, di fakta integritas itu ada yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah, itu lembar yang pertama, dan lembar kedua itu ditandatangani oleh pengawas kita, pengawas pembina. Nah, kita sudah cetak fakta integritas, kita coba kuesioner, kita klik. Nah, ini sudah dikasih kita akses untuk mengisinya. Jadi, begitu Bapak Ibu ya, untuk mengisi kuesioner itu bisa kita lakukan kalau sudah mencetak fakta integritas. Nah, di sini ada progres pengisian, ada pengisian kuesioner. Ini di komponen input. Ada di komponen input. Kita simulasikan, kita mengisinya. Kita klik pengisiannya warna merah. Nah, di sini dia yang dijelaskan oleh Ibu Theo tadi, ada aspek siswa. Aspek siswa. Nah, ini kita pilih sesuai keadaan di sekolah kita. Nah, untuk informasi pengisiannya ini atau panduannya, kita bisa mengklik tanda I atau informasi yang ada di sini, warna merah. Kita klik saja, kita klik, dan di sini ada petunjuk teknis pengisian instrumen. Kita klik dia yang warna merah yang ada di sini. Nah, begitu dia Bapak Ibu ya, itu dia Bapak Ibu. Ini kita tunggu. Mungkin jaringan saya yang kurang sempurna, mohon maaf karena saya posisinya di rumah, bekerja dari rumah WFH. Kita coba kita refresh.
Jadi menunggu loading. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita bisa mengisi kuesioner apabila sudah mencetak fakta integritas. Jadi ada aspek siswa ini kita pilih sesuai dengan keadaan di sekolah kita. Kita simulasikan atau kita contohkan ini di sini ya 3 poinnya. Nah, ini baru langsung kita simpan. Ini Bapak Ibu ya. Jangan pindah ke komponen berikutnya atau ke aspek berikutnya sebelum kita mengklik simpan. Karena apabila kita tidak klik simpan, kita berpindah ke aspek berikutnya, ini jawaban kita tidak tersimpan. Jadi kita simpan, dan di sini ada notifikasi jawaban berhasil disimpan, dan otomatis dilanjut aspeknya, aspek kedua dari aspek 1. Nah, di sini ada aspek SDM, dari aspek siswa, kita pilih, kita simulasikan, dan di sini ada isian, jumlah guru kejuruan total kita di 20. Ini kita isi sesuai data yang ada di sekolah kita. Guru umum ada tenaga kependidikan, nah seumpamanya ya seperti yang disampaikan Ibu Tio tadi, karena kesibukan kita mungkin dengan kegiatan mungkin dilaksanakan, ini bisa langsung kita simpan walaupun ini belum terisi semua. Kita simpan saja. Dan bisa kita lanjut nanti. Nah, itu contoh pengisian. Jadi kita lihat contoh kuesioner, kita kembali ke kuesioner. Nah, di komponen input kita sudah berhasil mengisi 17%. Nah, sekarang jadi pertanyaan, yang mana yang sudah kita isi, yang mana belum kita isi, kita tinggal klik warna biru yang ada di sini, progres pengisian kuesioner. Kita klik. Nah, di sini sudah ditampilkan aspek mana yang sudah selesai kita kerjakan. Di sini aspek siswa, ini sudah 100%. Di SDN tadi kita mengisinya ini hanya sedikit, 14,29%. Nah, dan aspek kurikulum, sarana prasarana, finansial, dan selanjutnya itu masih 0 karena belum kita isi. Nah, untuk mempermudah kita lanjut ke pengisian, contohnya di SDM ini, kita tinggal klik SDM-nya saja. Kita klik SDM, kita langsung diarahkan ke aspek ini, aspek yang mau kita isi. Nah, ini tadi yang sudah isi, ini masih kosong, bisa kita lanjut. Setelah kita lanjut, contoh ini kita isi. Setelah kita lanjut, jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa ke bawah, simpan lagi. Simpan. Nah, simpan. Begitu selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah bertambah 33%. Dan di sini juga di komponen proses, output, outcome, impact, ya pengisiannya sama dengan proses pengisian komponen ini. Itu dia. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di bawah ini kalau kita mau pindah komponen ini, komponen berikutnya atau komponen sebelumnya bisa. Nih, komponen sebelumnya kita klik komponen berikutnya, bisa langsung pindah ke komponen, yaitu tadi input, proses, output, outcome, dan impact. Ya, bisa kita pindah. Nah, ini jaringan saya agak terganggu nih, lambat. Oke. Nah, ini sudah masuk ke komponen proses.
ini kita isi sesuai keadaan atau data-data yang ada di sekolah kita. Nah, begitu selanjutnya Bapak Ibu, karena isian ini cukup banyak, tidak mungkin kita simulasikan sampai habis. Saya akan tunjukkan contoh simulasi yang sudah berhasil, artinya yang sudah diisi full, begitu ya, 100% sudah diisi. Kita coba ke kuesioner kembali. Nah, di komponen proses kita sudah jawab tadi, sudah berhasil 10%. Nah, jadi kalau nanti kita di sekolah Bapak Ibu, di sekolah supaya kita jangan selalu bekerja di aplikasi ini secara online, ada baiknya kita cetak di bagian kanan atas ini, kuesioner yang akan kita isi. Jadi kita cetak dulu, kita klik, nanti kuesionernya tercetak, baru kita print, baru kita diskusikan di sekolah bersama-sama. Sesuai data-data atau fakta di lapangan dari sekolah kita. Baru nanti setelah kita isi secara dengan hard copy kita katakan ini, baru kita bisa input ke aplikasi ini supaya jangan selalu kita akses secara online untuk mempermudah Bapak. Jadi kita bisa bekerja secara offline, kira-kira begitu. Nah, itu satu. Baru informasi mutu, rapot mutu. Nah, di sini ada rapot mutu. Nanti selanjutnya, ya ini hasil akhir kita, seperti yang disampaikan oleh Ibu Teo tadi. Ada hasil akhir kita rapot mutu, ada rapot SMP, ada rapot 8+I, ada rapot Restra, ada rapot BSC. Nah, rapot mutu ini akan kita hitung nanti di akhir. Rapot mutu ini bisa dihitung apabila kuesioner itu sudah kita isi 100%. Ya, rapot mutu bisa kita hitung apabila kuesioner itu sudah 100% kita isi. Nah, untuk ini masih 15%. Di sini ada informasi yang diberikan. Masih 15%. Jadi karena masih 15%, belum 100%, jadi kita belum bisa menghitung rapot mutu kita. Nah, informasi yang tidak kalah penting tadi yang disampaikan oleh Theo, di sini ada profil pengguna. Ada baiknya langsung kita ganti sandi kita atau password, ya, sesuai yang disepakati oleh sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, begitu selanjutnya Bapak Ibu kita isi kuesioner sampai 100%, baru kita bisa menghitung rapot mutu, rapot SMP, rapot 8+I. Nah, jadi ini bisa kita hitung rapot mutu ini kalau sudah kita isi 100%. Nah, sekarang saya tunjukkan, karena kalau kita isi pasti memakan waktu karena instrumennya ini cukup banyak. Jadi untuk keluar, saya coba keluar dulu. Ya, keluar pun boleh dari sini. Ya. Aplikasi, dari sini pun boleh, dari sana pun boleh, lockout. Kita masuk aplikasi, kita masukkan NPSN, password, masuk. Ini contoh yang sudah terisi penuh, terisi 100%. Tampilannya bagaimana? Ini tampilannya Bapak. Jadi sudah hijau dia semua. Ya, ini keterangannya, kalau sudah terjawab, ya, berarti hijau semua ini 100%. Dan inilah nilai rapot mutu sekolah dan inilah nilai komponen mutu sekolah. Ya. Jadi apabila tadi instrumen atau kuesioner sudah kita isi semua, ini sudah 100%,
ya, sudah 100%. Ini sudah 100% semua. Baru kita bisa ke informasi mutu. Rapot mutu, kita lihat rapot mutu kita. Klik rapot mutu, ini hasil akhir tadi. Ya. Ini rapot mutu. Nah, di sini sudah ada ya, ditampilkan informasi dalam bentuk jaring laba-laba dan diagram batang. Ini sudah terisi karena ini sudah kita simulasikan di hari dihitung. Dan sedikit informasi, setiap Bapak Ibu merubah kuesioner itu jangan lupa menghitung rapot mutu kembali. Jadi setiap kuesioner dirubah harus hitung rapot mutu kembali. Ini apakah ada notifikasi, klik ya. Selesai. Nah, ini rapot mutu kita, begitu juga rapot SNP. Begitu juga rapot SNP. Ini kita hitung. Bersabar kita, Bapak Ibu. Ini rapot SNP. Ini rapot SNP. Apabila kita merubah rapot SNP atau baru selesai mengisi kuesioner 100%, baru kita hitung informasi mutu SNP. Tapi ya, jadi sama seperti rapot mutu yang di atas tadi, di sini juga ada diberikan informasi dalam bentuk grafik laba-laba, dan di sini ada diagram batang. Dan oke, sudah berhasil. Nah, kalau kita arahkan ke bawah, kita pilih ke bawah, ini sudah diberikan informasi bagaimana nilai sekolah kita terkait dengan 8 SNP. Ya. Ada standar isi, nilainya 40. Ya. Di sini predikatnya tidak baik, ada kategori di sini bintang 2. Begitu juga sampai ke bawah, di sini ada di breakdown lagi, ya, breakdown lagi lebih detail. Dan untuk rapor 8 plus I, kita klik. Begitu tampilannya, ada grafik, laba-labanya, ada diagram batang. Nah, kalau kita lihat ke bawahnya, itu juga informasi-informasi yang isian kita itu ya, terkait dengan dari okupasi 8 plus I tadi, kurikulum disusun bersama IPK, ini nilainya, dan predikatnya kurang baik, kategorinya bintang 3, sampai dia ke plus I-nya atau 9. Nah, untuk rapor Renstra, kita lihat rapor Renstra ini tak perlu lagi kita hitung. Jadi yang dihitung itu rapor mutu, rapor SNP, dan rapor kebijakan itu 8 plus I tadi. Dan di sini rapor Renstra untuk Renstra Ditjen Diksi ini sudah ditampilkan di sini. Ini sumbangsi dari sekolah kita, ini target mereka. Di balance scorecard, begitu juga balance card. Nah, di sini tadi sudah disampaikan oleh Theo. Ya, kira-kira beginilah gambaran atau hasil sekolah yang kita simulasikan ini. Ya, ada capaiannya. Ada indikator breakdown-nya, ada hasil perhitungan, dan ada capaian. Nah, setelah ini selesai dan sudah didiskusikan atau diverifikasi dengan
pengawas kita, pengawas pembina, dan ini sudah siap untuk dikirimkan dengan cara mengklik kirim rapor mutu ini, ada warna hijau. Kirim rapor mutu. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kirim rapor mutu dan di sini sudah berhasil. Di sini ada status pengiriman sudah berhasil karena ini sudah kita simulasikan dikirim. Nah, setiap kita merubah kuesioner tadi, kita hitung ulang rapor mutu, kita kirim kembali. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita rubah kuesioner, kita hitung raportnya, kita kirim kembali. Jadi kita coba, kita kirim. Nah, apakah Anda yakin ada notifikasi? Kita pilih ya. Nah, ini sudah berhasil, rapor mutu terkirim. Oke. Nah, ini akan selanjutnya nanti diverifikasi oleh tim verifikator. Dan apabila sudah keluar hasilnya, ya baru ditandatangani oleh kepala sekolah, pengawas pembina, dan tim verifikator itu sendiri. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Theo tadi, nilai yang kita input ke aplikasi ini bisa saja berubah, bisa saja tetap tergantung data-data pendukung yang kita tampilkan atau tergantung keadaan sekolah kita nanti. Nah, sini ada profil pengguna dan ada pertanyaan tadi materi bisa kita ambil di pusat unduhan nih, ada pusat unduhan di sini, ada pusat unduhan. Nah, di sini ada panduan penggunaan aplikasi dan panduan untuk sekolah, dan ada panduan penggunaan aplikasi untuk penjaminan mutu, dan ada pedoman penjaminan mutu SMK, dan raport mutu sekolah yang kita isi tadi. Nah, raport mutu sekolah yang kita isi tadi bisa kita unduh ini. Jadi, apabila belum kita kirim raport mutu, ini belum ada. Jadi ini ada di sini di pusat unduhan apabila raport mutu sudah berhasil kita kirim. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi tidak begitu sulit untuk menggunakan aplikasi penjaminan mutu SMK 21 ini. Ya, bisa nanti kita mulai tadi dari login dengan memasukkan NPSN sekolah kita. Untuk yang pertama kali login, password juga NPSN, tapi kalau sudah login, ada baiknya langsung password itu kita rubah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu baru kita pilih, ya, dari beranda tadi, baru kita pilih sekolah. Nah, ini kita pilih sekolah, kita isi data-data ini sesuai data di sekolah kita, baru lanjut ke fakta integritas. Begitu kita ikuti dari bawah, dari atas sampai ke bawah. Dan selanjutnya kita masuk ke kuesioner, baru ke informasi mutu. Ya, ini hasil akhir tadi, ada 5 hasil akhir dari kegiatan kita ini, ya, untuk aplikasi ini untuk saat ini, ya. Ada raport mutu, raport SMP, dan raport 8+I, raport trans. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita berdalam aja di salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator yang sudah memberikan materi sistem mutu dan pemanfaatan aplikasi penjaminan mutu pendidikan